Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan eh, bagaimana pengalaman saya terkait tentang pengajuan rencana untuk SKP Guru tahun 2024 yang mulai tahun ini dilaksanakan menggunakan PMM. Nah, Bapak Ibu, terkait tentang pengolahan kinerja guru di PMM, bisa Bapak Ibu lakukan hingga 31 Januari 2024 di PMM ya. Tapi untuk meminimalisir atau untuk meng-cross-check nantinya, silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan RHK maksimal tanggal 15. Karena dari tanggal 15 sampai 20 nanti akan apa ya, dilihat-lihat terlebih dahulu oleh kepala sekolah dan jika sudah sesuai nanti akan disetujui dan nanti bisa disepakati oleh kepala sekolah dan guru. Namun jika ada eh, pengajuan yang kepala sekolah rasa itu kurang cocok ataupun tidak sesuai, kepala sekolah dapat mengganti. Lalu nanti akan ada konfirmasi ke PMM Bapak Ibu dan jika Bapak Ibu sudah sepakat, bisa untuk disepakati agar nantinya bisa langsung melaksanakan proses observasi di bulan Februari. Nah, terkhusus bagi Bapak Ibu yang kepala sekolahnya tidak ada kepala sekolah definitif atau kepala sekolah PLT, untuk sistem pengajuannya nanti akan otomatis di-ACC oleh sistem. Contoh seperti di sekolah saya ya. Sekolah saya itu kepala sekolahnya itu PLT. Jadi waktu kemarin sudah mengajukan, selang 2 atau 5 menit gitu ya, pas dibuka lagi, wah ternyata sudah disepakati dan nanti tinggal menunggu pelaksanaan di bulan Februari. Nah, untuk RKH apa saja sih yang saya pilih dalam rencana SKP saya di periode 1 ini, bulan Januari sampai Juni 2024? Nah, saya khususnya ya, jadi dalam menentukan rencana ini berdiskusi dengan semua guru yang ada di sekolah. Kenapa harus berdiskusi gitu? Karena setiap indikator yang ada di RKH ini harus dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi diusahakan tidak ada yang sama indikator yang dipilihnya. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi dipilih indikatornya itu yang berbeda agar nanti ada peningkatan, perbaikan rapot pendidikan yang ada untuk sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi tidak semua menumpuk hanya di satu indikator, tapi semua indikator bisa tercapai dan bisa melakukan perbaikan dengan adanya pelaksanaan SKP PMM ini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kemarin waktu saya mengerjakan bersama-sama ya dengan guru-guru di sekolah itu mempertimbangkan banyak hal gitu. Yang pertama, tentang disesuaikan juga dengan jadwal kegiatan yang ada di semester sekarang. Karena cukup padat ya Bapak Ibu, ada banyak lomba-lomba, lalu tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan gitu. Nah, jadi disesuaikan rencananya itu dengan kesanggupan Bapak Ibu sendiri. Nah, terkait tentang indikatornya, di sekolah saya ya, jadi setiap satu guru itu memilih satu indikator dan hanya 2 guru yang memiliki atau memilih indikator yang sama gitu. Karena kemarin itu ada 8 indikator, sedangkan gurunya itu ada 9 nih Bapak Ibu. Jadi semuanya disebar gitu untuk memilih indikator yang berbeda agar nanti dapat memberikan dampak kepada rapot pendidikannya menjadi lebih baik lagi. Nah, mari kita lihat ya, ini rencana yang saya pilih berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah disepakati di SDN saya gitu bersama guru-guru yang lainnya juga ya tentunya. Karena ini sesuai kesanggupan kita. Nah, untuk Bapak Ibu silakan nanti masuk ke Google atau Mozilla gitu ya, ke web browser, lalu nanti klik PMM. Ya, nanti login seperti biasa dan tampilannya akan seperti ini ya.
di awal itu karena untuk saat ini kita akan membahas terkait tentang pengelolaan kinerja. Nah, nanti Bapak Ibu pilih saja pengelolaan kinerja. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu ASN PNS silakan untuk melaksanakan refleksi kompetensi terlebih dahulu ya sampai tanggal 31 Januari. Isinya tentang apa saja? Isinya tentang refleksi Bapak Ibu selama mengajar menjadi guru sampai saat ini gitu. Jadi terkait tentang jawabannya gitu. Bagaimana ini? Oh ya tidak gitu. Sesuai atau tidak. Nah, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri ya. Tapi ada ketentuannya. Contoh, ahli pertama itu minimal level 2, kemudian ahli madya minimal level 3 gitu. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca terlebih dahulu, dikerjakan refleksi kompetensinya dan nanti bisa melaksanakan pengelolaan kinerja. Nah, ini tinggal diklik saja ya Bapak Ibu pengelolaan kinerja. Nah, karena PLT saya itu tidak ada kepala sekolah yang definitifnya, nah jadi perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati ya. Tuh, jadi sudah langsung disepakati oleh sistem gitu dan tidak bisa dirubah ya. Jadi kemarin itu ada banyak pertimbangannya, dipikir kembali gitu apakah saya sanggup atau tidak dalam pengajuan rencana ini karena tidak bisa dibetulkan karena tidak ada kepala sekolah yang definitifnya gitu. Nah, menunggu periode pelaksanaan kinerja ya. Jadi perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati ya. Sudah sepakat nih, sudah sepakat ya. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Jadi silakan dicek secara berkala ya Bapak Ibu. Nah, untuk alurnya, jadi pada bulan Januari itu ada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Untuk Februari nanti ada persiapan observasi kelas dan di sini ada banyak berkas yang harus di-upload. Contoh modul ajar, kemudian beberapa administrasi guru yang lainnya ya. Nanti kita lihat bersama-sama saja ya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Lalu Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Dan April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru dan diusahakan predikatnya itu baik ya Bapak Ibu. Nah, jika ada yang masih tidak paham, silakan Bapak Ibu masuk ke referensi. Di sini ada pusat bantuan, regulasi, video tutorial, dan panduan lainnya sebagai teman pembimbing ya, Bapak Ibu ya. Nah, jika ingin melihat, oke kita lihat saja ya. Ini rencana yang kemarin saya ajukan. Nah, untuk hasil kerja tambahannya tidak bisa diklik ya, dan perilaku kerjanya tidak bisa diklik juga. Jadi untuk hasil kerja utamanya terlebih dahulu. Oh, bisa ternyata, tapi kita lihat saja dulu yang hasil kerja utamanya ya Bapak Ibu. Untuk rencana hasil kerja yang saya pilih yaitu meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Ini sesuai dengan rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Mana yang masih kuning dan masih merah gitu, nanti itu yang dipilih. Nah, untuk target kualitas saya memilih tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran, disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi hasil penilaian observasinya itu ada di Peraturan 7607 kalau tidak salah ya untuk per semesternya. Nah, untuk rencana hasil kerja yang saya pilih ya, ada 2 nih. Ini mah pasti semuanya sama mungkin ya Bapak Ibu tergantung dari indikator yang Bapak Ibu pilih. Kalau kemarin saya itu memilih indikator yang nomor 7 atau nomor 8 gitu ya, pokoknya yang kedua terakhir gitu. Kemudian, nah ini yang dipilih ya. Kemarin itu ada banyak perdebatan terkait tentang memilih untuk meningkatkan kompetensi melalui peserta pelatihan mandiri ya, sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah di PMM. Jadi, targetnya itu menyelesaikan topik di PMM. Nah, kan untuk minimal poinnya itu 32 ya. Jadi, jika memilih RHK yang ini cukup 4 kegiatan karena poinnya 8 ya, satu sertifikatnya itu tuh. Tapi dipertimbangkan lagi ya karena untuk validasi aksi nyata di PMM itu
biasanya maksimal 2 bulan dan takutnya tidak terkejar gitu. Jadi saya dan guru-guru di sekolah saya itu sepakat untuk pelatihan mandiri yang di PMM hanya 2 kegiatan. Jadi cukup 2 topik yang diselesaikan aksi nyata dan lalu mendapat sertifikat ya. Harus selesai sampai mendapat sertifikat ya Bapak Ibu. Dan sertifikatnya itu tertanggal Januari sampai Juni tahun 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di tahun 2023 itu sertifikatnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jadi harus membaru lagi. Harus menggunakan sertifikat yang di tahun 2024 gitu. Nah, untuk 2 kegiatan di pelatihan mandiri PMM saya berarti sudah dapat 16 poin. Dan 16 poinnya lagi dari mana? Nah, karena kemarin diskusinya cukup lama ya gitu karena mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan guru-guru yang lain juga agar bisa saling mengingatkan dan saling membantu gitu ya. Jadi, saya dan rekan-rekan guru memilih untuk sebagai peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, kebetulan di sekolah saya sudah ada komunitas belajarnya dan memang ada rencana kegiatan untuk melaksanakan webinar ya Bapak Ibu. Jadi, untuk kegiatan pilihan saya yang kedua itu menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar gitu. Dan catatannya, satu kegiatan itu berdurasi 2-3 jam dan setara 4 poin. Jadi saya beserta guru-guru di sekolah saya harus mengikuti 4 kegiatan webinar komunitas, baik itu yang diselenggarakan oleh Kombel internal, Kombel antar sekolah, ataupun Kombel yang lainnya yang tercatat di PMM gitu. Jadi yang ada di PMM Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari webinar-webinar yang di-share di grup gitu yang harus syaratnya itu harus mengirimkan eh, screenshot bukti share gitu ya. Bukan yang seperti itu karena itu kemungkinan besar tidak akan diakui gitu. Dan yang diakui hanyalah dari komunitas belajar yang pasti ada di PMM gitu. Contohnya komunitas belajar Nesair SDN 1 Imban Negara Raya ya yang ada di sekolah saya atau nanti insya Allah juga akan ada pelaksanaan webinar dari komunitas Berkah Ilmu gitu. Berkah Ilmu Kabupaten Ciamis ya Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk nanti dilihat saja jadwalnya dan diikuti kegiatannya. Insya Allah nanti webinar yang akan dilaksanakan itu maksimal 2 jam ya Bapak Ibu. Nah jadi untuk kegiatan ini kita sepakat untuk mengikuti sebagai peserta dari webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar yang ada di PMM. Dan kami menargetkan untuk 4 kegiatan. Insya Allah nanti setiap bulan akan ada kegiatan webinar sesuai dengan indikator yang dipilih oleh kita ya nanti Bapak Ibu dan kita akan meng-sharekannya juga kepada Bapak Ibu yang akan mengikutinya nanti kalau berminat gitu. Lalu yang ketiga, nah ini pasti semuanya sama ya Bapak Ibu, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, target kuantitasnya satu kegiatan ya, bukti dukungnya dokumen kurikulum dan alhamdulillah dokumen KOSP itu sudah selesai ya, jadi tinggal dilampirkan saja nanti gitu. Lalu ada juga terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengaku pada kurikulum. Nanti ada rangkuman kehadirannya ya. Nah, untuk format laporan-laporannya nanti mungkin akan ada informasi tambahan lagi ya, menunggu informasi-informasi yang sudah ada dan dikumpulkan dari berbagai pihak. Nah, lalu kita masuk ke poin yang kedua ya, hasil kerja tambahan. Karena di sini saya kira tadi tidak bisa ya, kita coba ke sini. Oh iya bisa. Jadi harus dari sini ya Bapak Ibu dipindahkannya. Nah, lalu untuk hasil kerja tambahan, karena saya hanya menjadi pembina ekstrakurikuler, jadi bisa dimasukkan saja di rencananya ya, meningkatkan
kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Pasti gitu, Bapak Ibu guru pasti ditugaskan menjadi salah satu pembina di ekstrakurikuler gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, satu saja itu sudah cukup gitu. Tapi jikalau ada yang dua, misalnya menjadi bendahara, bendahara BOS, operator BOS, kemudian operator dapodik, kemudian menjadi penggerak komunitas, kemudian menjadi anggota dari TPPK. Nah, itu nanti ada pilihannya, bisa Bapak Ibu pilih saja gitu. Dan nanti bukti dukungnya juga harus dilampirkan ya Bapak Ibu, laporan disertai surat keputusan atau surat tugasnya atau SK-nya dan laporan setiap kegiatannya gitu. Kemudian perilaku kerja yang saya pilih ya. Nah, untuk berorientasi pelayanan itu tentang bersifat ramah ya. Contoh dari perwujudan perilakunya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian akuntabel, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kompeten, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian harmonis, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian loyal, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik beserta citra satuan pendidikan. Dan terakhir, adaptif, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Dan terakhir, kolaboratif, yaitu mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia meminta maaf. Nah, jadi ini rencana kinerja saya yang saya usulkan ya Bapak Ibu. Jika, kalau misalnya mau disamakan katanya ya perilaku kerjanya, boleh atau tidak? Mangga silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi agar nanti bisa sharing gitu, atau bisa dibedakan juga berdasarkan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Kalau di sekolah saya kemarin ada yang disamakan dan ada yang dibedakan ya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, ini contoh yang saya ya Bapak Ibu. Kita bisa sharekan nanti bersama-sama, dan jika Bapak Ibu mendapat informasi lain gitu bisa di-sharekan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelaksanaan SKP ini bisa kita lalui bersama-sama dengan maksimal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan jangan lupa terakhir tanggal 15 dan maksimal tanggal 20 ya Bapak Ibu, karena untuk menghindari beberapa orang atau beberapa satuan pendidikan yang masih kurang mengerti gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke PIC setiap kecamatannya masing-masing. Nah, untuk PIC Kecamatan Ciamis itu ada Bapak Nana ya dari SMPN 1 Ciamis yang kemarin baru saja dilantik menjadi pengawas gitu. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya saya sudah simpan nomor kontaknya gitu. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke PIC setiap kecamatannya masing-masing. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan sharekan video ini kepada yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu.